Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Winarto. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait skenario uji sistem mini project saya yang berjudul TrustSTEM ini. TrustSTEM ini adalah penyimpanan desentralisasi di mana penyimpanan tersebut memiliki fitur verifikasi yang berada di blockchain, sehingga data-data yang tersimpan di penyimpanan terdesentralisasi tersebut, datanya aman dan disimpan di blockchain. Ini adalah tampilan awalnya, tampilan homepage-nya, seperti ini. Kemudian di bagian pojok kanan atas ini terdapat tombol masuk dan buat akun. Kemudian di kiri ini terdapat mulai sekarang dan lihat harga. Pada bagian batch harga ini ada beberapa opsi langganan seperti paket bulanan, kemudian paket tahunan. Selain itu juga dibedakan terkait penyimpanan, kemudian maksimal unggahan, seperti itu. Fiturnya seperti ini. Untuk masuk, kemudian register, atau mungkin bisa kembali ke homepage. Untuk yang pertama, yaitu kita melakukan skenario registrasi berhasil, di mana mengisi form register dengan nama dan lain-lain. Kemudian hasilnya adalah menampilkan pesan sukses, akun tersimpan, dan lain-lain. Berarti kita akan menggunakan beberapa email, satu, kemudian yang lain juga untuk pengujian email yang selanjutnya. Untuk pertama, kita akan menggunakan email ini. Kita akan mencoba mendaftar atau register di website ini. Kita bisa klik buat akun, kemudian emailnya, full name-nya, password-nya, konfirmasi password, kemudian klik create account. Kita tunggu beberapa saat. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka registrasinya berhasil. Namun perlu diperhatikan, kita harus melakukan konfirmasi ke email tersebut. Untuk yang pertama, kita lihat di database dengan is verified false, dan subscription until-nya ini 3 hari ke depan. Di bagian user, sudah ada, kemudian is verified-nya false, dan subscription-nya. Subscription-nya seharusnya sudah 3 hari ke depan karena masuk ke trial. Kemudian yang kedua, yaitu register email duplikat, di mana kita melakukan isi form register dengan email yang sudah terdaftar sebelumnya. Sistemnya email sudah terdaftar akan memunculkan kurang lebih seperti itu. Mari kita register lagi dengan email yang sama. Email ini sudah digunakan oleh akun lain ya. Jadi kalau kita inspect di F11 ini ada beberapa error, di mana
error tersebut adalah error dikarenakan akun email ini sudah digunakan, bukan error dari program itu sendiri. Dan kita lanjut ke yang ketiga, register password pendek, mengisi form register, dan lain-lain. Kemudian harapannya adalah sistem menolak. Kita coba. Emailnya kita ganti. 1 sama 1. 1, 1. Ya kan, ini muncul error lagi karena passwordnya tidak sampai 8 karakter. Jadi ini error bukan dari programnya, error karena passwordnya ini tidak sesuai dengan standar, kira-kira begitu. Oke, benar, sistem menolak. Kemudian login lokal sukses, memasukkan email yang sudah terverifikasi, cookie, dan mengarahkan ke dashboard. Sebelum itu, karena tadi membutuhkan verifikasi email, berarti kita lihat ke email yang tadi. Nah, ini saat kita melakukan registrasi, maka akan sistem itu mengirimkan sebuah email verifikasi ya. Kita harus melakukan verifikasi email terlebih dahulu. Jika sudah terverifikasi, maka kita akan kembali ke bagian login. Kemudian kita akan masuk dengan email dan password. Kita tunggu. Di mana mendapatkan trialnya 3 hari sesuai yang ini tadi, yang pertama 3 hari ke depan ya. Subscription-nya ada di 2 Juli. 1, 2, 3. 3 hari. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu cookie 7 hari. Ini maksudnya adalah jika tidak di logout ya, kemudian kita hilangkan seperti ini ya, kita hapus, kita masukkan lagi di sini, maka otomatis langsung ke dashboard dan akunnya sama ya. Bisa dilihat seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya login lokal gagal, password salah, memasukkan kemudian passwordnya salah, sistem menolak. Oke, kita coba logout dan masukkan passwordnya. Oke, sudah benar bahwa passwordnya salah ya. Kita bisa melihatnya meskipun terdapat error, errornya adalah benar ya, karena passwordnya salah maka error sistem verifikasinya, kira-kira begitu. Kemudian login sukses, mengklik tombol continue, menggunakan Google. Jadi kita akan mencoba continue with Google yang ini. Memilih akun. Oke, berhasil masuk ya. Kemudian untuk error cross origin ini intinya adalah Google atau Firebase-nya ini tidak mengizinkan pop-up, kira-kira begitu. Makanya diblok. Tapi errornya dibiarkan ya. Kemudian lupa password, klik
forgot password, harapannya sistem, pesan link, dan lain-lain. Oke. Kita keluar lagi, kemudian email yang tadi ya, yang sudah kita registrasikan. Oke, sebentar. Forgot password. Oh ya. Klik forgot password, klik yang ini, kemudian klik isi email, kemudian klik send reset link ini. Oke, maka akan dikirimkan sebuah email yang berisi link untuk melakukan reset password. Mari kita lihat di sini. Nah, ini email barunya yaitu reset password isinya, kemudian kita klik saja. Silahkan memasukkan new password-nya ini. Oke, berarti password-nya sudah bisa diganti. Sudah diganti. Kemudian mari kita coba terlebih dahulu. Logout, password-nya pesan, oke. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan masuk menggunakan password yang lama seperti biasa, yang lama dulu. Oke, ya error, nampilkan error. Kemudian kita isi passwordnya dengan password yang benar. Oke, bisa masuk ke dashboard. Logout sukses di dalam dashboard aplikasi. Tidak bisa, berarti kita akan menekan logout, kemudian kita back halamannya ke, kita logout terlebih dahulu, bisa lewat sini atau bisa lewat setting juga bisa ini. Kemudian kita akan back-nya ini. Nah, maka akan kembali ke page login. Tidak boleh mengakses betul. Kemudian yang kedua yaitu modul langganan subscription ya. Akun trial baru, register, sudah mendaftar. Oh, fitur upload. Oke, berarti kita melakukan sebuah upload. Kita login lagi. Kita upload di sini. Uploadnya bebas ya, bisa dokumen, PDF, doc, Excel. Kita coba yang dokumen terlebih dahulu. Menghitung hash, upload ke IPFS, dan mencatat ke blockchain. Ini kita mendapatkan hash, IPFS CID-nya, kita bisa melihat di sini. Maka jika di refresh, nggak perlu masuk ke sini filenya. CID-nya, terakhirnya VK5JY. Kita lihat, sama. Oke. Kuota storage. Oke, dari tabel yang ini, subscription plan. Nah, untuk yang kedua yaitu akun trialnya kadaluarsa membuka fitur upload. Oke, berarti kita mengubah, intinya memodifikasi database yang menyimpan masa aktif, yang menyimpan tanggal masa aktif itu diubah, kira-kira begitu isinya. Kita akan mengubah, berarti
Nah, oke, true, langganannya kadaluarsa. Mari kita refresh. Nah, saat langganannya sudah habis atau trialnya sudah habis, kita modifikasi karena dimodifikasi tadi, maka user tidak dapat melakukan upload, verifikasi, dan lain-lain ya, melakukan manajemen file lah. Tidak bisa harus melakukan upgrade atau melihat ya berlangganan. Tapi tetap ya filenya masih tersimpan dalam beberapa waktu sampai batas waktu tersebut habis dan otomatis akan dihapus. Ya, ini sudah betul. Untuk selanjutnya yaitu mulai pembayaran baru. Oke, kita akan membuat sebuah simulasi membayar ya. Kita bisa lihat klik di sini. Kita akan pilih paket yang paling murah, bisa tahunan bisa. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita akan membayarnya muncul ya. Namun ini masih di set testing karena dalam pengujian, dalam demo, kira-kira begitu. Payment-nya ini kita pakai BCA saja. Ini ada error ya. Error ini karena tidak bisa dilarang mengcopy, kira-kira begitu. Ini kita copy saja, kemudian di bagian mitrans-nya ini kita refresh. Kita cek terlebih dahulu. Oke, orderannya masuk ya. Ini transaksinya 1767, kita lihat. Oke, maka akan ada pesanan dibuat. Kirim emailnya masuk, pesanan dibuat dengan transaksinya ya. 1767 seperti ini. Kemudian kita akan membayar di payment simulator yang disediakan oleh mitrans-nya itu. Kemudian acquire-nya full sama. Oke, kita cek, kita refresh lagi di bagian mitrans-nya ini. Oke, sudah settlement. Ini juga sudah successful. Kita cek statusnya. Oke, payment successful. Oke, pembayaran berhasil dan filenya bisa diakses kembali. User juga bisa upload kembali, kemudian melihat aktivitas apa saja yang dilakukan, kira-kira begitu. Dan kita cek emailnya, yaitu berisi pembayaran berhasil. Dan ada invoice-nya, kira-kira seperti ini bentuk invoice-nya. Nah, statusnya pending, oh sudah ini. Sukses, subscription until. Nah, ini. Paid, mitrans-nya, semuanya sudah. Di sini ada subscription until-nya. Bulan 2, sebentar kita refresh terlebih dahulu, maka akan update jadi 29. Dan ya sama ya. Ini kan tadi masuk lewat Gmail ya, Google ini register email. Nah, verified. Verifikasi.
subscription until-nya sudah benar. Oke, ini sudah order, menyimpan, kemudian sukses, sudah beli paket, dan sebelum habis kemudian beli lagi paket 1 bulan. Oke, jadi kita akan melihat dahulu untuk billingnya ini ya, aktif sampai 29 Juli, 30 hari tersisa. Kita akan upgrade lah, upgrade ke sini, bulanan. Kita tunggu, kita copy seperti tadi, Mitran simulatornya. Oke, payment successful, langsung kita cek saja. Untuk ini Mitransnya seharusnya sudah tercatat. Oke, sudah tercatat. Ini ada email masuk 2, oke, sudah benar. Kemudian masa aktif tidak ditimpa, berarti tidak mengakumulasi ya, mengakumulasi masa aktif dan tetap 30 hari. Hanya saja karena kita upgrade-nya ini menambahkan beberapa giga ya, 50, kemudian maksimal unggahnya 3 giga, jadi kita mendapatkan fitur yang ini saja, storage sama atas unggahan, kira-kira begitu. Jadi 100 giga. Kita lihat di settingnya, kemudian billingnya tetap ya 29 Juli, namun pada bagian 100, kemudian max upload-nya 3 giga. Oke, berarti benar. Cek riwayat transaksi, billing, dan lain-lain. Menampilkan, oke. Kita akan lihat ke billing, kemudian riwayat transaksi. Nah, invoice ini jika user emailnya tadi, email yang bagian sini hilang ya, invoice-nya hilang, bisa dicetak di sini. Jadi tidak perlu bingung ya, langsung bisa klik cetak, kemudian save. Nah, bisa di save, kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya, sukses ini ya paid. Yang ketiga yaitu modul manajemen file, uploadnya sukses lebih kecil dari sama dengan 2 MB. Oke, berhasil paling atas. Nah, klik yang kedua yaitu kita coba apa ini? Yang lebih kecil. Oh, besar. Ini aja implementation. Ya, menghitung 1256, kemudian uploadnya ke IPFS dan catatnya di daerah ini, chain blockchain-nya. Oke, sukses, berhasil memilih di barisan paling atas. Coba. Ya, betul. Di barisan paling atas. Selanjutnya, upload file duplikat, mengunggah hash yang sama identik. Harusnya sistemnya oke. Seperti itu, this file already been upload. Kita coba upload lagi file yang sama, yaitu ini. Nah, enggak. Ya, betul. Karena file ini sudah pernah diunggah sebelumnya. Betul ya. Ini error karena filenya sudah berhasil diunggah sebelumnya. Untuk yang
Ketiga, upload duplikat di sampah. Oke, kita akan menghapus dari daftar all file ini. Kita coba sampel doc, ya, ganti. Di sini juga ada beberapa fitur yang bisa digunakan, ya ini dilihat ini belum bisa. Download dan lain-lain bisa nanti kita bisa coba. Kita coba dulu hapus yang terpilih ini, maka akan ke bagian trash ini, bagian tempat sampah ini. Oke, lanjutannya adalah oke, is delete true. Mari kita lihat apakah filenya ini sampel doc betul. Ini yang di atas is delete-nya true. Is delete-nya true. Kemudian akan di-upload lagi. Kita upload sampel kita upload apa sih sebentar? Gimana? Sampel doc. Oke, kita cari filenya dulu berarti. Oke, kita ketemu. Kita coba apakah berhasil atau tidak. Ya, karena foldernya masih di sampah jadi tidak berhasil, kemudian terdapat error juga, ya, menandakan bahwa sistemnya bekerja dengan baik. Ini selesai. Kemudian upload melebihi kuota file tunggal, max upload-nya. Oke. Ini karena max upload-nya adalah 3 GB, maka kita akan upload file yang lebih dari 3 GB. Ini ada sudah menyiapkan, ya, ini file dummy 5 GB. Upload. Nah, filenya terlalu besar, maksimal 3 GB, betul. Error ini juga tampil. Nih, betul, selesai. Upload melebihi storage, kuota storage. Mengunggah file yang sudah terpakai, ya. Penyimpanan penuh, oke. Filenya ini 16, coba 100 GB. Kita refresh terlebih dahulu pada bagian implementation plan ini. Oh, ini file size-nya. Ini berapa giga? Masih belum. Oke, sebentar, berarti ada masalah, ya, untuk pengaturan filenya. Oke, mari kita cek lagi, ya. Penyimpanannya tersisa, yaitu 500 sekian KB. Maka kita akan upload file sedikit lebih besar lagi. Apakah
seharusnya adalah penyimpanan penuh karena melebihi ditambah 9 sekian. Ya, betul, penyimpanan penuh batas Anda 100 GB. Kembali. Nah, untuk selanjutnya yaitu upload file kosong. Nggak ada apa-apa kosong, benar-benar kosong. Ini ada file kosong. Kita coba upload. Karena ukurannya 0 byte, jadi tidak bisa diunggah. Kira-kira begitu. Oke, betul, ini juga selesai. Upload file besar chunk. Oke, berarti kita harus hapus terlebih dahulu ya beberapa file yang sudah diupload ini. Karena butuh besar saja. Kemudian kita ke trash, kita hapus permanen, pilih semua. Oke, kosong, kita bisa refresh terlebih dahulu. Oke, storage-nya kosong. Kemudian kita upload file yang cukup besar. Oke, ini 8 MB. Upload. Oke, jadi fungsinya chunk di sini adalah untuk bisa melanjutkan upload lagi di saat internet user ini kembali ada gitu. Ini kan internetnya mati, jadi chunk-nya tidak jalan atau proses upload-nya ini terhenti. Jadi jika usernya menyalakan lagi akses internetnya, maka chunk ini akan melanjutkan upload-nya. Jadi tidak memulai upload dari awal, kira-kira begitu. Kita tunggu. Sampai selesai. Oke, betul. Tanpa korup. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ubah nama, rename filenya. Ekstensi. Oke. Ini ekstensinya PDF. Kita ganti. Tetap ya, ekstensinya PDF. Dan data blockchain tidak berubah, tetap. Kita coba verifikasi. Meskipun namanya sudah diganti, kita coba. Meskipun namanya diganti ya, tadi beda nama upload dengan nama file yang ada di IPFS, tetap bisa terverifikasi karena hash yang dikomput bisa dilihat
dengan yang ada di on-chain sama, sehingga dokumen tersebut terverifikasi. Dalam artian, dokumen ini isinya tidak ada yang berubah, hanya namanya saja. Jadi jika namanya berubah, itu tidak mempengaruhi hash yang dikomput itu. Untuk selanjutnya, download file. Kita download, tidak ada rusak atau korup sesuai nama asli. Nama aslinya di sini, kita coba download. Kita tunggu. Oke. Bisa dibuka. Dan tidak ada yang rusak. Pengiriman email digital recipient. Oke. Berarti kita akan upload, ya, kemudian kita akan mencentang yang bagian ini. Kita centang terlebih dahulu atau sebelum upload juga bisa. Kita akan coba upload yang Excel. Ini karena filenya lebih dari 2 MB, maka menggunakan chunk. Ini chunk upload. Sudah diklik, kita klik unggah. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil ya. Kita lihat di sini ada, kemudian kita cek di emailnya. Emailnya yang 7 ini. Cek, maka terdapat email masuk bukti verifikasi, kira-kira seperti itu. Sehingga jika user tidak berlangganan, maka verifikasinya tetap bisa dicek secara mandiri di blockchain. Seperti itu. Ini kita bisa lihat transaction hash-nya apakah ditampilkan di sini. Oh, tidak. Berarti kita lihatnya adalah di hash 256 ini. 4 digit terakhirnya ED0B. Kita klik message. Namanya, kita upload ED0B. Sama ya. Nah, oke. Kemudian, oke, valid menampilkan di daerah scan. Sudah. Di scan. Yang ini. Nih, ini ya daerah hashscan.io. Selanjutnya yaitu modul verifikasi. Verifikasi file asli, mengunggah file yang belum dimodifikasi, mencocokkan role hasilnya file verifikasi, masuk log ke verification log. Mari kita coba. Oke, kita akan coba verifikasi yang ini, yang baru, building cost. Cost yang mana ini? Nih. Ini dokumen terverifikasi ya. Bisa dilihat. Kemudian masuk log tabel verification log.
sukses ya. Sukses lognya. Midera record-nya kita lihat. Sukses juga. Oke, berarti sudah benar. Untuk selanjutnya, yaitu memverifikasi file palsu. Oke, kita akan edit ya. Yang paling mudah berarti kita edit di bagian file yang ini, yang built-in cost atau update ini. Kita coba. Oke, bagian ini. Nah, kita akan edit, kita tambahkan ini angka 2, kita ganti 1 jadi 2. Oke, kita akan upload lagi ya. Verifikasi. Verifikasi berarti ya. Verifikasi mengedit angka ke halaman verifikasi. Oke, ini yang paling baru ya, karena baru terverifikasi, yang baru diedit maksudnya, beberapa menit yang lalu. Kita coba cek verifikasi. Nah, verifikasi gagal. Memang verifikasinya gagal. Ini benar karena filenya, isi file tadi sudah diedit, meskipun nama filenya sama. Update 1. Ini juga 1. Nah, ini selanjutnya verifikasi file yang sudah di hard delete. Harapannya adalah filenya tetap diverifikasi valid. Oke, mari kita hapus hard delete. Ini adalah file yang ada di sampah ya, dihapus permanen. Kita coba yang ini. Kita hapus. Kemudian kita hapus lagi di sampah. Bisa menggunakan yang sini. Oke. Delete, verifikasi file aslinya lagi. Kita akan verifikasi ini yang di-download tadi. Klik verifikasi dokumen. Ya, bisa dilihat bisa terverifikasi meskipun IPFSC ID-nya ini tidak ada, dalam artian pada bagian ini. Nah, ini tidak ada, hanya ada building cost saja, karena memang di sini hanya ada di file itu ada building cost saja. Masih bisa terverifikasi, kita lihat. Nah, oke, sudah betul menemukan hash dan memverifikasinya ke header. Verifikasi file yang belum terdaftar, mengunggah file random yang belum pernah, invalid. Oke, kita akan verifikasi file sembarang, file apapun itu. Kita coba. Karena tidak ada di blockchain nih. Nah, kemudian modul sampah ini hapus sementara.
memilih dan menekan tombol pindah ke sampah, maka status is delete-nya true. Oke. Di sampah 4,4, tapi di sini tetap 4,4 ya, karena belum dihapus sepenuhnya, hanya masuk ke sampah. Untuk filenya ini kita bisa lihat refresh building cost calculator. Sebentar, apa ini? Ya, betul ya, building cost calculator update. Ini is still true. Oke, sudah benar. Ini kenapa 0? Karena dihapus tadi filenya. ABSDAD-nya 0, URL-nya 0, kosong, karena sudah dihapus di hard delete tadi. Sudah benar. Selanjutnya, pulihkan sampah. False. Oke. Kita pulihkan, klik ini juga bisa kalau filenya banyak. Oke, kita cek kembali, ada ya di alt filenya sebelumnya kan, karena sudah di trace maka di sini tidak tampil ya. Kita refresh lagi. True. Oke, sudah betul. Kemudian hapus permanen. Berarti kita akan hapus permanen. Kita hapus lewat sini bisa. Masuk ke trace. Ini dihapus permanen. Kemudian dilihat apa? 00 port is true. Oke. Ya. Ya, building cost calculator 00 is port. Tuh. Kuota storage baru berkurang setelah ini. Kita lihat storage-nya. Tadi yang 4,4 jadi 0. Tuh. Untuk yang ke sekian ini riwayat aktivitas terekam. Oh, kita coba. Reason-nya sudah kok habis kosong karena filenya sudah dihapus semua. Kita mau coba beberapa ini ya. Nah, ini kita coba unggah CSV, kita ganti. Tadi kan sudah PDF, Doc, XLX, Excel, sekarang CSV. Kita bisa download, kemudian kita hapus, kita verifikasi. Kita lihat aktivitasnya adalah upload, di-download, dihapus ke tempat sampah, dan verifikasi. Kita coba restore. Kita kembalikan ke alt files ya. Maka aktivitasnya akan seperti ini, muncul dipulihkan filenya. Untuk modul 6 ini
ubah nama profil. Lihat, mengubah nama profilnya pada bagian setting. Yang bagian ini ya, kita ganti seperti ini saja. Kemudian kita simpan. Maka kalau kita refresh, namanya akan berubah. Oke. Ubah password akun lokal. Masukkan password. Oke, password baru. Kita mengubah passwordnya. Passwordnya tadi. Sebentar. Kita cek dulu passwordnya ini yang benar yang mana. Sebentar, kita login dulu. Passwordnya lupa. Yang satu. Oke, passwordnya berarti itu. Password saat ini. Passwordnya baru. Oke, ganti password. Oke. Setelah ganti password tersebut selesai, maka kita otomatis akan di logout dan dikembalikan ke bagian atau page login. Kita akan coba dulu menggunakan password yang lama ya, ini tadi. Nah, email atau passwordnya salah. Kita coba password yang baru. Oke, sudah benar. Oke, berhasil. Ubah password akun Google. Kita coba login menggunakan akun Google. Password akun Google. Kita klik setting ya. Pada bagian ini, kemudian keamanan. Nah, pada user yang menggunakan akun Google seperti ini, password sama emailnya tidak bisa diubah karena menggunakan autentikasinya lewat Google itu sendiri. Jadi tidak bisa diganti, akan dikelola oleh Google. Kita logout. Ganti keamanan. Kita memasukkan password dan konfirmasi. Terakhir ini ganti email. Akan ganti email yang baru. Kita akan menggunakan email ini sebagai email yang baru. Ini email yang lama. Ini 7, kan 6 tanpa titik. Kita akan menggunakan email barunya. Kemudian email lama ditambah tadi. Dan kita tunggu sistem mengirimkan email konfirmasi ke email yang lama atau email yang kita gunakan saat ini. Berarti email yang lama ini. Di sini tidak ada email karena belum ya. Bukan belum, karena memang email konfirmasi ini masuk ke email yang lama. Kita verifikasi. Oke.
sudah terverifikasi, maka kita bisa login menggunakan email ini. Kita coba pakai email yang ini dulu. Yang ini dulu ya. Kita cek apakah benar emailnya sudah diganti. Ya, kita tinggal ganti 6 sama. Nah, meskipun emailnya diganti, filenya tetap, kemudian makanannya juga tetap. Ya, pada bagian ini tetap billingnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya demokan terkait mini project saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.